Kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah untuk selamanya jelas hingga sampai saat ini masih membawa duka mendalam bagi keluarga dan kerabat yang masih merasakan kehilangan atas kepergian kedua pasangan sehidup semati tersebut. Menjadi penyebab atas kasus kecelakaan tersebut, Tubagus Jody, supir dari Vanessa dan Bibi, kini resmi ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kecelakaan yang terjadi di Tol Jombang pada 4 November yang lalu. Lantas, bagaimanakah tanggapan keluarga dari Vanessa terkait status Tubagus Jody yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka? Masih tak menyangka atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah, sebuah kerinduan yang muncul setelah kepergian keduanya pun kini sangat dirasakan oleh sahabat dari Vanessa Angel, yakni Cynthia Ramlan, yang menyempatkan diri untuk berziarah ke makam sahabat yang sangat ia cintai tersebut. Sempat panik dan sedih ketika mendengar sahabatnya alami kecelakaan. Cynthia Ramlan pun turut menceritakan keadaan dirinya saat pertama kali mendengar bahwa sang sahabat dekatnya itu alami sebuah kecelakaan. Seminggu sudah, Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah pergi meninggalkan kita semua untuk selama-lamanya. Dan dalam mengenang kepergian keduanya, sebuah acara pengajian yang diadakan dan bertujuan untuk mendoakan almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah. Lalu bagaimanakah perasaan dari orang tua Vanessa setelah 7 hari sudah dirinya ditinggalkan oleh sang putri tercintanya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Cam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Cam In-Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Tragedi maut yang menyebabkan hilangnya nyawa almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah kini telah menemui suatu titik terang terkait status dari sang supir bernama Tubagus Jody yang kini akhirnya telah ditetapkan menjadi tersangka atas kelalaian yang menyebabkan kecelakaan di Tol Jombang pada 4 November lalu. Terkait supir yang saat ini telah ditetapkan menjadi tersangka, ayah dari Vanessa Angel pun akhirnya buka suara dan mengungkapkan jika dirinya menyerahkan semua sesuai dengan ketentuan hukum. Oke, seperti yang saya sampaikan kemarin, saya sudah bilang, kita appreciate banget sama Polda Jawa Timur karena dari awal pada waktu kejadian pun Dirlantas Polda Jatim sudah sampaikan bilang sama saya bahwa kita akan usahakan Bang, secepatnya ini proses biar jangan berlarut-larut. Karena bukti awal pada waktu kejadiannya sudah dipegang sama pihak Polda Jawa Timur. Jadi makanya dari kemarin saya bilang, tunggu sabar aja, pasti secepatnya pasti akan tersangka. Si Jody itu pasti tersangka. Seminggu dipanggil? Pas betul seminggu. Seperti yang saya bilang, berarti komitmen dari Polda Jawa Timur itu benar-benar nyata. Ya, kalau tanggapan kami dari keluarga ya kami serahkan proses Jody ini kepada proses hukum yang sedang dijalankan oleh pihak kepolisian. Jadi kita menunggu aja ya Bang ya. Jadi yang pasti ada pasalnya ya Bang ya. Walaupun kami keluarga pun tidak menuntut, pasti itu udah kena pasalnya. Jadi kita tunggu aja proses hukum yang akan berjalan ke depan nanti. Pasti kita akan mengawal. Karena kita pengennya si sopir ini bisa dituntut semaksimal mungkin. Kalaupun nanti tadi ada teman-teman bilang ancaman hukumannya 6 tahun, kita akan cari apa yang bisa dimasukkan lagi buat dakwaannya. Makanya dari awal saya bilang, kalau saya tidak setuju dengan adanya kekhilafan, adanya kelalaian. Karena dengan dia membuat video itu ada unsur kesengajaan. Mau disengaja atau tidak, itu adalah kesengajaan. Karena dia membuat konten dengan kecepatan seperti itu adalah unsur kesengajaan. Kecelakaan maut di Tol Jombang yang menyebabkan hilangnya nyawa Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah kini memunculkan sebuah isu yang mengatakan bahwa Tubagus Jody selaku pengemudi dalam tragedi maut itu dikabarkan baru bisa mengendarai mobil sejak bulan Februari lalu.
Tanggapi adanya isu tersebut, ayah dari almarhumah Vanessa itu pun mengaku jika hal tersebut adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Saya baru dengar itu ya, kalau memang benar itu, wah itu ya sangat-sangat bahaya sekali ya. Kalau memang dia baru bisa menyetir dan baru mendapatkan SIM dan melakukan perjalanan keluar kota dengan kecepatan seperti itu ya. Ya, tapi saya baru dengar juga sih, tapi belum tahu kebenarannya. Nggak pernah. Terakhir di ulang tahun saya, dia datang Jody. Jadi waktu itu yang waktu Vanessa ngambil kue itu Jody ambil tuh di belakang. Itu terakhir saya ngeliat Jody itu. Nggak pernah lihat lagi. Jadi pas pulang pun kita kan pisah, saya naik mobil, terus saya tanya Bibi dan Vanessa naik mobil di mana? Udah itu Jody jemput di depan di lobi gitu. Kita sama-sama. Vanessa dijemput sama sama Jody, ya saya sama naik mobil saya sendiri. Udah kita pisah, itu terakhir udah saya ketemu dengan Jody. Saya sama mamanya nggak begitu kenal dekat gitu, cuman hanya tahu aja itu drivernya, merangkap juga, bekerja sama Bibi, asistennya juga gitu, itu aja, nggak kenal dekat sih, nggak tahu gitu, nggak tiba-tiba ya sekarang taunya ya Jody supirnya gitu, jadi nggak tahu kenal dekat. Kepergian almarhumah Vanessa Angel dan almarhum Bibi Andriansyah ke hadapan Sang Ilahi hingga kini masih membawa bekas luka yang mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. 7 hari sudah kepergian Vanessa dan Bibi, pihak keluarga dari Vanessa pun kini baru saja adakan acara pengajian guna mendoakan dan mengenang almarhumah Vanessa Angel. Berikut tanggapan ayah dari Vanessa terkait jalannya acara pengajian yang ramai dihadiri oleh banyaknya tamu. Ya, jadi kenapa hari ini kita bikin acara ini sebenarnya karena kita nggak bisa berikan apapun lagi buat Vanessa. Cuman ini yang bisa saya dan teman-teman kasih ke Vanessa, ke Bibi juga. Karena cuman hanya doa yang mungkin sampai ke mereka. Saya berharap kalau misalnya dia hari ini ada di sini, dia pasti tersenyum, bahagia. Karena ada teman-temannya, ada dedinya, sahabat-sahabatnya, dan kalian juga teman-teman media juga yang selama ini yang sudah membesarkan Vanessa sebenarnya. Karena banyak cerita yang nggak bisa kita ungkap buat selama perjalanan Vanessa. Terlalu banyak kenangan yang baik, yang indah buat saya juga. Susah, senang, ketawa, sedih, nangis, itu kita rasain selalu tuh. Sampai akhirnya dia pergi dari kita di saat yang benar-benar saya juga nggak ngerti. Ini semua sangat mendadak. Saya juga nggak tahu kenapa. Saya berharap kemarin itu sebenarnya saya nggak berada di Surabaya. Terus terang, terlalu berat buat saya menghadapi, melihat kondisi dan keadaan mereka yang seperti itu. Tapi ini udah jalan yang terbaik. Insya Allah ini jalan yang benar-benar indah buat mereka berdua. Insya Allah mereka husnul khotimah. Itu aja yang saya harapkan. Nah, terakhir mungkin saya juga berpesan kepada Dedi juga. Dari kemarin juga saya teman-teman Dedi. Intinya semuanya saya cerita sama Dedi. Vanessa itu sayang banget sama Dedi. Dari zaman dulu Surabaya juga gitu. Tapi kita harus seperti itu karena memang Vanessa maunya seperti itu. Tapi saya bilang sama Dedi, Dad tahu nggak kalau Vanessa itu sayang banget sama kamu. Kenapa? Buktinya apa? Dia bikin asuransi. Memang bareng-bareng kita semua gitu. Maksudnya kita yang ini dia. Cuman ahli warisnya itu Dedi, aku bilang, bukan orang lain. Itulah buktinya dia sayang banget sama Dedi. Itu Dedi tuh nangis. Saya tahu tuh nangis Dedi. Karena dia baru tahu kalau Vanessa sebegitunya sama Dedinya. Itu yang saya bisa, ini intinya saya berharap baik dari keluarga Bibi, dari keluarganya Om Dodi juga semuanya baik-baiklah. Intinya kami ini, memang kami orang luar, ya mungkin bukan siapa-siapa. Kami tapi
tetap punya kepentingan, keinginan agar gala ini nanti jadi asetnya bagi orang tuanya, karena doa anak yang soleh itu akan terus jalan terus walaupun papa ibunya udah nggak ada. Itu yang saya cuma harapkan. Kalau ada apapun juga Om, kami siap kok, selalu ada buat Om Dodi selama itu buat kepentingan gala. Itu aja. Ya, surprise banget ya. Saya Dedi juga dapat undangannya baru hari ini tadi dari Bang Milano. Jadi surprise banget, nggak nyangka ada teman-teman media datang, ada ya tim Piatu, ya teman-teman artis juga datang ke sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Milano untuk acara yang dibuatkan acara doa bersama ya untuk putri saya Vanessa. Jadi sangat surprise banget. Saya walaupun tadi tangis saya juga pecah ya, dibuat oleh Bang Milano dengan acara tadi dengan slide-slide-nya Vanessa itu ya, mamahnya juga tadi lihat nangis. Kita banyak hal-hal indah, banyak hal-hal yang nggak bisa saya lupakan, walaupun saya pernah berpisah sama Vanessa, tapi alhamdulillah waktu itu dipegang orang yang tepat ya, ada Bang Milano pada saat itu, dan akhirnya 1 tahun ini sudah mulai balik lagi ke saya di saat dia sudah menjadi anak yang baik lagi, balik ke keluarga, sayang sama keluarga, ingat sama dedinya, sama mamanya, sama adiknya. Di saat itulah Allah mengambilnya. Jadi perjalanannya sangat indah sekali. Jadi sekali lagi acara ini benar-benar membuat saya dan mamahnya terharu sekali. Terima kasih Bang Milano. Iya, saya baru tahu dari Bang Milano. Itu benar-benar saya kaget, terharu, dan benar Bang Milano pada saat itu telepon Dedi dan saya menangis pada saat itu sampai nggak percaya, tapi nggak mungkin, saya pikir kalau Bang Milano bohong ya kan, walaupun saya belum melihat asuransinya. Tadi pagi Bang sudah ditelepon dari pihak Prudensial, langsung ditelepon ke saya minta data-datanya untuk diurus semuanya. Saya nggak nyangka ya. Saya nggak nyangka Vanessa punya asuransi yang disiapkan untuk, terutama untuk adiknya, untuk Gala ya, untuk anaknya ya. Untuk Mayang udah pasti ya Bang ya. Pasti, untuk Mayang ya, karena mereka yang lebih membutuhkan ya, Mayang dan Gala untuk pendidikannya juga ya. Itu aja. Oh enggak, kalau saya nggak didatangkan mimpi ya, saya terakhir kali 3 minggu yang lalu aja itu ulang tahun yang dibuatkan seperti Bang Milano ini, saya dibikinkan surprise oleh Vanessa 3 minggu yang lalu, kayaknya masih membekas sekali gitu. Jadi ya masih belum percaya, kadang kita berdua kadang tidur juga kurang, makan juga nggak enak ya, masih ingat aja ya, anak itu cerianya luar biasa dan lagi dekat-dekatnya sama saya, lagi dekat-dekatnya sama mamahnya, sama adiknya. Itu adiknya satu tahun terakhir ini Vanessa selalu mengirimkan uang ya untuk jajan, itu 1 juta setiap bulan yang tadinya belum pernah, dan firasat yang terakhir itu Mayang dikirim 1,5 juta, yang biasanya 1 juta, dikirim 1,5 juta buat langsung ya, dikirim ke rekening adiknya. Dan Mayang bilang ini tumben kakak transfer ke Mayang 1,5 gitu. Ya sudah, alhamdulillah, ya udah buat uang jajan kamu. Itu firasat yang apa ya, nggak biasa ya, nggak biasa. Ya. Hal-hal yang nggak biasa. Iya, hal-hal yang nggak biasa yang dilakukan, dan saya baru tahu itu adalah memberikan yang terbaik buat keluarga, buat saya. Saya sama mamahnya, pribadi saya, setahun ini saya lihat dia sudah berubah. Saya ingin umroh sebenarnya, ada rencana ingin umroh, tapi saya belum ucapkan ke Vanessa gitu. Saya melihat udah kepribadiannya sudah bagus, akhlaknya sudah bagus, saya pengen sekali umroh. Itu yang belum terlaksana sampai akhirnya kecelakaan maut itu terjadi. Ya, waktu kemarin saya ke makam memang fotonya hilang, kecewa juga saya, tapi ya sudahlah, mungkin ada penggemar yang sangat mencintai dia yang ingin membawa fotonya, ya sudah, saya ikhlaskan saja, tapi sudah ada yang diganti, ya sudah, nggak apa-apa. Nanti kalau memang belum ada juga, saya nanti akan saya ganti fotonya yang baru untuk
Kepergian Vanessa Angel dan sang suami Bibi Andriansyah untuk selama-lamanya membuat para rekan seperjuangannya kini juga ikut merasakan kesedihan yang amat mendalam setelah harus menerima kenyataan ditinggal oleh Vanessa dan Bibi untuk selamanya. Masih merasakan kehilangan yang mendalam atas kepergian Bibi, Cynthia Ramlan selaku sahabat dari Vanessa pun turut ungkapkan sosok yang dikenalnya akan kebaikannya. Emang hari ini aku baru menyempatin ya, karena dari kemarin-kemarin sibuk syuting sih. Dari kemarin kita podcast ya, di situ aku belum bisa ngelihat Vanessa langsung ya, jadi sekarang baru bisa aku sempetin kesini gitu. Ya kita sering ketemu di suatu tempat, nggak perlu aku jelasin tempatnya di mana ya, karena juga udah almarhum, jadi nggak bisa aku jelasin itu di mana. Tapi aku salut sih, karena dia orangnya baik. Aku tahu cerita dia dari awal, gimana-gimananya. Kayak dia punya masalah juga, kayak dia tuh tahan banget ngadepin masalah dia dari awal sampai akhir sih. 2018 di saat dia banyak masalah, aku tahu dia banget gimana dan ngadepin masalahnya dia itu gimana. Dia tuh orangnya tegar banget sih. Pas podcast itu, jadi ceritanya di situ kita lagi podcast ya sama Kak Selin. Nah, di saat podcast di Langit Entertain, jadi di situ awalnya kita mau ngebahas tentang suami aku. Nah, akhirnya tiba-tiba di jam 1 ya, kita di situ terkejut banget karena di situ langsung ada kabar Kak Vanessa udah nggak ada lagi, dan di situ kita masih nyari kabar tentang anaknya ya karena belum pasti. Nah, dan di situ yang nggak ada cuman Kak Vanessa dan lakinya. Ya di situ kita berdoa sama-sama buat Kak Vanessa gitu. Ya terkejut banget sih, sampai aku tuh keringat dinginan banget ya, namanya juga lagi podcast kan. Akhirnya kita nggak ngelanjutin podcast itu, kita khawatir dengan Kak Vanessa. Ya insya Allah kalau nggak ada halangan saya emang mau ke rumah si Vanessa, mau lihat si Gala. Ke momen yang baik-baiknya aja ya, dia orangnya baik sih, ramah. Kalau ketemu ya dia saling negor gitu. Dia orangnya nggak sombong kok, dia baik. Doanya aja buat Kak Vanessa, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, amin. Semoga surga menyertainya. Rasa kehilangan atas kepergian Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah tak hanya dirasakan oleh Cynthia Ramlan, namun hal itu pun juga dirasakan oleh Billy Syaputra yang kini juga ikut merasakan kesedihan yang amat mendalam setelah harus menerima kenyataan ditinggal oleh Vanessa dan Bibi untuk selamanya. Masih mengenang kebaikan kedua pasangan tersebut, Billy Syaputra turut mengungkapkan sosok Vanessa dan Bibi yang terkenal sangat baik dan periang. Pastinya punya lah, dan gue juga kenal sosok almarhumah. Kalau dibilang karakter dan sifatnya, periang, rame, seru, dan orangnya baik banget gitu. Waktu itu sempet gue punya acara, bintang tamunya beberapa kali sih, bintang tamunya almarhumah. Terus seru, kocak, rame, dan orangnya apa adanya. Gue masih inget terakhir DM-an sebelum DM gue sebelum nikah ya. Pokoknya dia bilang, "Bang Billy, ayo dong kita nongkrong dong, seru-seruan." Dia bilang gitu. Itu yang pertama gue inget. Yang kedua, dia bilang kayak gini sama gue, "Bang," dia sempat jadi host kalau nggak salah di salah satu acara gue sama Uya Kuya. "Bang, ajarin gue ya." Terus gue langsung nyeletuk, "Gila lo ya, lo yang paling senior, lo artis lama, kenapa lo harus gue ajarin? Tadi juga gue yang minta ajarin sama lo." Itu dia. Terus terakhir DM, "Bang Billy harus datang ke pernikahan gue nikah." Kalau nggak salah tanggal berapa gitu. Dan tiba-tiba dengar kabar ya seperti ya inilah. Iya. Memang apa ya? Ya memang keinginan hati dan pengen mengantarkan almarhumah ke peristirahatan terakhirnya ya sama suami tercintanya gitu sih. Ya kalau gue cuma bisa berdoa yang terbaik, mungkin udah garisan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ini udah menjadi takdirnya gitu. Ya pastinya kita ya berpikirnya
Ya kita tinggal tunggu giliran aja. Ini menjadi pelajaran buat kita semua yang masih bisa dibilang yang masih ada napasnya. Ini menjadi cambukan buat kita semua. Jadi intinya adalah jadi orang yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.